Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan chapter 22 mengenai Accounting Change and Error Analysis. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan dari kelompok 11 terlebih dahulu. Yang pertama ada Nadia Putri Ramadhani dengan PM 3 angka terakhir 253. Kemudian ada Zuria Nirwana Mesaputra dengan PM 3 angka terakhir 261. Kemudian ada Al-Fatih Ramadan dengan PM 3 angka terakhir 265. Kemudian ada Rafa Pramudio dengan PM 3 angka terakhir 279. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, yaitu mengapa adanya perubahan akuntansi itu diatur dengan ketat. Nah, masalah utamanya itu alternatif metode akuntansi dapat mengurangi keterbandingan atau comparability informasi keuangan antar perusahaan dan antar periode. Nah, dengan tujuan ISSB ini, standar ini dibuat untuk memastikan investor dapat memahami kondisi keuangan perusahaan dengan lebih baik melalui laporan yang konsisten, meskipun terjadinya perubahan kebijakan. IISB Conceptual Framework itu menekankan bahwa comparability atau termasuk konsistensi itu merupakan karakteristik kualitatif terutama dalam membuat informasi akuntansi itu berguna. Terdapat perbedaan dengan apa yang bukan perubahan kebijakan. Nah, ini tuh seringkali terdapat kebingungan antara perubahan kebijakan dengan kejadian lain. Nah, perubahan adalah hal yang tidak dikategorikan sebagai perubahan kebijakan. Yang pertama adalah adopsi kebijakan baru untuk kejadian baru. Itu mengadopsi kebijakan untuk kejadian yang baru pertama kali terjadi atau sebelumnya tidak material, bukanlah perubahan kebijakan. Dengan contoh itu menggunakan metode FIFO untuk persediaan barang jenis baru. Nah, ini tuh meskipun persediaan lama tetapi menggunakan metode lain. Yang kedua itu ada kapitalisasi biaya yang sebelumnya tidak material. Nah, jika dulu biaya pemasaran itu langsung dibebankan karena nilainya kecil, lalu sekarang itu dikapitalisasi karena nilainya material. Ini tuh bukan perubahan kebijakan. Yang ketiga itu ada koreksi kesalahan atau error. Nah, jika perusahaan sebelumnya itu menggunakan metode yang tidak dapat diterima, semisal basis kas atau tunai, lalu beralih ke metode yang dapat diterima, yaitu basis akrual. Ini tuh dianggap sebagai koreksi kesalahan, bukan perubahan kebijakan. Contohnya itu mengubah metode penyusutan karena sebelumnya salah menghitung, misal lupa atau mengurangi nilai atau nilai sisa atau residu adalah koreksi kesalahan. Ya, sebelum ISSB menetapkan standar itu terdapat perdebatan mengenai 3 cara melaporkan perubahan. Pertama itu laporan saat ini atau report currently, itu tuh efek kumulatif perubahan sepenuhnya di laba rugi tahun ini. Ini tuh mengubah laporan tahun lalu bisa mengurangi kepercayaan investor terhadap laporan keuangan. Jadi kayak seperti kenapa angka laba tahun lalu itu berubah. Yang kedua itu ada lapor prospektif atau report prospectively. Itu tidak mengubah masa lalu, hanya menerapkan ke masa depan. Laporan keuangan masa lalu itu sudah final, jadi manajemen itu tidak bisa mengubah yang sudah terjadi. Yang ketiga itu ada lapor retrospektif atau report retrospectively. Itu menjanjikan ulang atau recast laporan masa lalu seolah metode baru sudah dipakai atau selalu dipakai. Nah, ISSB memilih ini tuh karena pendekatan ini memberikan informasi yang paling berguna bagi pengguna laporan keuangan karena penjaga konsistensi antar periode sehingga tren laba itu lebih bermakna. Tanpa menggunakan metode ini, perbandingan tahun ke tahun menjadi tidak valid. Semisal tahun 2021 memakai metode lama, sedangkan tahun 2022 itu memakai metode baru. Ini kan terkesan tidak valid. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kasus Denson SA. Nah, Denson itu mengubah metode pengakuan pendapatan dari cost recovery atau laba diakui di akhir ke percentage of completion atau laba diakui bertahap. Nah, efeknya pada laba itu sebelum pajak, metode baru mengakui pendapatan lebih cepat. Terdapat selisih kumulatif pendapatan sebelum tahun 2022 adalah sebesar 220 euro. Itu lebih tinggi dengan metode baru. Nah, sedangkan efek pajak itu karena secara buku akuntansi laba diakui lebih besar sebesar 220 euro daripada secara pajak yang masih pakai metode lama. Ini tuh menimbulkan kewajiban pajak tanggungan atau deferred tax liability. Terjadi karena di masa depan Denson harus membayar pajak atas laba 220 euro tersebut pada saat proyek selesai secara pajak, padahal secara buku itu sudah diakui sekarang. Nilainya itu 220 euro dikali dengan 40%, sehingga menghasilkan 88.000 euro. Nah, itu tuh penyelesaian jurnal penyesuaian awal pada tahun 2022. Jurnal ini dibuat untuk
dalam tanda kutip itu mengejar ketertinggalan pencatatan akibat perubahan metode. Yang pertama itu ada debit. Jadi ini tuh contraction in process sebesar 220.000 euro karena menambah nilai aset konstruksi, karena dengan metode persentase penyelesaian nilai aset ternyata lebih tinggi dibanding metode pemulihan biaya. Selanjutnya pada kredit itu ada deferred tax liability sebesar 88.000 euro. Ini tuh mencatat utang pajak masa depan atas selisih laba tersebut. Selanjutnya pada kredit lagi itu ada return earning sebesar 132.000 euro. Dia tuh selisih antara 220.000 euro dikurangi dengan 88.000 euro. Ini tuh dimasukkan ke saldo laba. Ini adalah laba bersih tambahan yang seharusnya sudah diakui di tahun-tahun lalu jika metode baru dipakai sejak awal. Ada persyaratan pengungkapan. Nah, ketika kita mengubah kebijakan, perusahaan itu tidak boleh diam saja. Jadi, catatan atas laporan keuangan harus sangat transparan. Seperti beberapa item spesifik itu harus dibuka. Yang pertama itu ada sifat perubahan. Apa yang berubah? Misal dari cost recovery ke percentage of completion. Terus yang kedua itu ada justifikasi. Jadi mengapa metode baru itu memberikan informasi yang lebih andal dan relevan. Yang ketiga itu ada jumlah penyesuaian periode berjalan dan masa lalu. Ini untuk setiap baris laporan keuangan yang terdampak, semisal laba bruto, beban pajak, dan laba bersih. Ini pengaruhnya terhadap laba per saham atau earning per share atau EPS, dasar, dan dilusian. Yang keempat itu ada penyesuaian periode sebelumnya. Jadi jumlah penyesuaian yang berkaitan dengan periode sebelumnya. Periode yang disajikan adalah laporan komparatif, biasanya masuk ke saldo awal, saldo laba tahun pertama. Ada penyesuaian saldo laba atau return earnings secara teknis. Nah, dalam laporan perubahan ekuitas, penyajian memiliki format standar. Yang pertama, tampilan saldo awal seperti dilaporkan sebelumnya pada tanggal 1 Januari paling awal yang disajikan, semisal 2021. Terus ada tambahan baris atau penyesuaian efek kumulatif pada periode sebelumnya. Ini tuh adalah selisih laba bersih tahun-tahun sebelum 2021. Selanjutnya ada hasil penjualan tersebut itu menjadi saldo awal atau disesuaikan. Selanjutnya kemudian ditambahkan dengan laba bersih tahun berjalan yang sudah menggunakan metode baru. Nah, metode ini tuh memastikan bahwa pembaca dari laporan keuangan itu bisa melacak. Jadi seperti saldo laba perusahaan naik sekian rupiah murni karena perubahan metode akuntansi, bukan karena kinerja operasi tahun ini. Selanjutnya ada retrospective accounting change inventory methods. Nah, jadi pada slide ini itu akan menjelaskan bagaimana Lancer Company menerapkan perubahan metode persediaan dari average cost ke FIFO secara retrospektif. Nah, pertama kita bisa melihat di sini tuh ada angka pada laporan keuangan sebelum perubahan, yaitu laba bersih pada tahun 2020 itu sebesar 120.000. Kemudian pada tahun 2021 itu sebesar 100.000 dan 2022 sebesar 87.000 menggunakan average cost. Kemudian ketika diubah menjadi metode FIFO, itu dihitung ulang untuk tahun-tahun sebelumnya. Ternyata laba setiap tahun itu menjadi sedikit lebih besar, yaitu selisih 2.000 pada tahun 2020, selisih 3.000 pada tahun 2021, jadi total selisihnya itu 5.000. Nah, total selisih ini akan menjadi dasar penyesuaian retrospektif. Karena selisih ini tuh berasal dari tahun sebelumnya, perusahaan harus menyesuaikan kembali saldo awal pada tahun 2022 dengan menambah nilai persediaan dan retain earnings masing-masing sebesar 5.000. Jadi ini tuh menunjukkan bagaimana perubahan metode persediaan berdampak pada dua hal. Pertama, penyajian kembali laba bersih tahun sebelumnya, dan yang kedua, penyesuaian saldo awal retain earnings agar konsisten dengan metode baru. Karena data historis tersedia dan dapat dihitung, perubahan ini dapat diterapkan secara retrospektif. Selanjutnya ini ada reporting a change in policy dan juga retain earning adjustment. Jadi pada slide ini itu menjelaskan bagaimana Lancer Company melaporkan perubahan kebijakan akuntansi, yaitu perubahan metode penilaian persediaan dari average cost ke FIFO, dan bagaimana dampaknya terhadap retain earning. Nah, jadi pada bagian kiri ini kan ada reporting a change in policy. Nah, itu terlihat bahwa Lancer harus menyiapkan ulang laporan keuangan tahun sebelumnya menggunakan metode yang baru, yaitu FIFO. Nah, ini tuh karena IFRS mewajibkan penerapan retrospektif, artinya laporan tahun 2021 dan 2022 harus ditampilkan seolah-olah sejak awal perusahaan sudah menggunakan FIFO. Akibatnya laba bersih tahun 2021 meningkat karena FIFO menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih rendah.
Catatan atas laporan keuangan juga harus menjelaskan alasan perubahan, tahun yang terkena dampak, serta perbedaan angka antara metode lama dan baru. Kemudian pada bagian kanan yaitu Retained Earning Adjustment, itu kita bisa melihat bagaimana perubahan ini mempengaruhi saldo laba karena laporan 2021 disesuaikan. Maka saldo awal Retained Earnings pada tahun 2021 itu juga harus direvisi dari perhitungan. Saldo awal menurut average cost itu kan 120.000, sedangkan menurut Vivo itu 122.000. Jadi di sini kan terdapat selisih 2.000 yang disebut sebagai cumulative effect, yaitu dampak kumulatif yang dari perubahan metode dari periode sebelumnya yaitu 2021. Oleh karena itu, Lancer harus menaikkan retained earnings sebesar 2.000 untuk mencerminkan laba yang seharusnya lebih tinggi jika Vivo digunakan sejak awal. Pada akhirnya penyesuaian itu menyebabkan retained earnings akhir 2021 dan 2022 itu juga meningkat mengikuti kenaikan laba bersih yang dihitung ulang dengan metode Vivo. Saat ini itu menunjukkan bagaimana perubahan metode persediaan tidak hanya menggunakan laporan laba rugi, tapi juga mempengaruhi penyajian kembali saldo laba di periode sebelumnya. Selanjutnya ada direct and indirect effects of change. Nah, untuk direct effects-nya, IHSB menyatakan bahwa perusahaan harus menerapkan dampak langsung dari perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif. Misalnya penyesuaian saldo persediaan ketika metode penilaian diubah, seperti dari average cost ke Vivo. Penyesuaian lain seperti penyusutan persediaan dan dampak pajak tangguhan dari penyesuaian tersebut juga termasuk dalam dampak langsung. Contoh serupa ditunjukkan dalam contoh Denson, di mana perubahan ke metode persentase penyelesaian mengakibatkan pengakuan liabilitas pajak tangguhan. Kemudian untuk indirect effects-nya itu perubahan kebijakan akuntansi dapat memiliki dampak tidak langsung, yaitu perubahan arus kas akibat penerapan retrospektif seperti perubahan pembagian laba atau royalti yang bergantung pada laba. IHSB tidak memberikan aturan khusus, sementara US GAAP itu menetapkan bahwa dampak tidak langsung tidak mengubah angka untuk periode sebelumnya. Dalam kasus Lancer, peningkatan laba yang dihasilkan dari peralihan ke metode Vivo itu dapat memicu pembayaran pembagian laba tambahan yang hanya diakui pada periode saat ini. Jika tidak ada kewajiban pembayaran tambahan, maka tidak ada penyesuaian. Perusahaan juga diwajibkan untuk mengungkapkan dampak tidak langsung ini termasuk jumlah yang diakui oleh periode saat ini. Selanjutnya ada change in accounting estimate. Nah, pada slide ini itu menjelaskan contoh perubahan estimasi akuntansi, khususnya perubahan estimasi umur manfaat aset yang berdampak pada perhitungan depresiasi. Nah, di sini tuh ada contoh kasus dari Lao Labs, yaitu perusahaan ini tuh membeli sebuah bangunan senilai 3 juta yen pada awalnya tuh memperkirakan umur manfaatnya 15 tahun tanpa nilai residu. Selama 5 tahun pertama, depresiasi dihitung menggunakan metode garis lurus sebesar 200.000 yen per tahun, sehingga akumulasi depresiasinya setelah 5 tahun itu berjumlah 1 juta yen. Itu sebabnya nilai buku bangunan pada awal tahun ke-6 tinggal 2 juta yen. Seperti yang terlihat pada ini, gambar pertama di slide ini. Nah, kemudian pada 2022, perusahaan memperoleh informasi baru dan merevisi estimasi umur manfaat total bangunan menjadi 25 tahun. Karena perubahan estimasi tidak diberlakukan secara retrospektif, maka depresiasi tidak dihitung ulang dari awal. Yang diubah hanyalah depresiasi mulai tahun perubahan dan untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, kemudian di gambar paling bawah ini tuh ada rumus bagaimana depresiasi baru itu dihitung. Jadi nilai buku yang tersisa yaitu 2 juta yen dibagi dengan sisa umur manfaat yang baru yaitu 20. Kenapa kok 20? Karena 25 dikurangi dengan 5 tahun yang sudah lewat. Jadi hasil depresiasi tahun 2022 adalah 100.000 yen per tahun. Nah, terus di sini di gambar yang tengah ini, gambar kedua ini, itu adalah jurnal, yaitu depreciation expense pada accumulated depreciation building sebesar 100.000 yen. Jadi slide ini tuh menegaskan bahwa perubahan estimasi adalah bagian normal dari proses akuntansi. Perusahaan hanya menyesuaikan laporan keuangan secara prospektif mulai periode sekarang dan ke depan tanpa mengubah laporan tahun sebelumnya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai accounting error atau
kesalahan akuntansi. Jadi tidak ada bisnis baik besar maupun kecil yang kebal terhadap kesalahan. Jadi sebagaimana dibahas dalam artikel pembuka sebelumnya, jumlah kesalahan akuntansi yang menyebabkan penyajian kembali laporan keuangan telah menurun. Namun tanpa pedoman akuntansi dan pengungkapan untuk pelaporan kesalahan, investor ini dapat dibiarkan tidak mengetahui dampak kesalahan. Jadi secara umum kesalahan akuntansi ini meliputi beberapa jenis. Yang pertama ada perubahan kebijakan akuntansi yang tidak diterima secara umum, tetapi kebijakan akuntansi yang dapat diterima. Alasannya adalah perusahaan salah menyajikan periode sebelumnya. Lalu kesalahan matematika seperti salah menjumlahkan lembar hitungan inventaris saat menghitung nilai investasi. Lalu ada perubahan estimasi yang terjadi karena perusahaan tidak menyusun estimasi dengan itikat baik. Misalnya perusahaan ini mungkin telah menerapkan tarif penyusutan yang tidak jelas dan tidak realistis. Lalu kekeliruan seperti kegagalan mencatat atau menunda pengeluaran dan pendapatan tertentu di akhir periode. Lalu ada penyalahgunaan fakta, jadi seperti kegagalan menggunakan nilai sisa dalam menghitung dasar penyusutan untuk pendekatan garis lurus. Lalu klasifikasi biaya yang salah sebagai beban dan bukan sebagai aset, dan sebaliknya. Lalu selanjutnya di sini ada tabel accounting error type atau tipe jenis-jenis kesalahan akuntansi. Ini ada kategori akuntansi dan jenis penyajian ulang. Di sini kategorinya ada expense recognition, revenue recognition, misclassification, equity order, reserves, long life asset, dan tax. Lalu equity order comprehensive income, inventory, equity share option, dan lainnya. Jadi jenis penyajian ulangnya bisa kalian baca di sini. Contohnya yang pertama ada pengakuan beban. Ini mencatat beban pada periode yang salah atau dengan jumlah yang salah. Lalu pengakuan pendapatan. Jadi akuntansi pendapatan yang tidak tepat termasuk contoh di mana pendapatan diakui secara tidak tepat. Pendapatan yang diakui ini meragukan atau sejumlah kesalahan terkait lainnya yang menyebabkan pendapatan dilaporkan secara salah. Lalu ada ekuitas lainnya, akuntansi yang tidak tepat untuk EPS, saham terbatas, waran, dan instrumen ekuitas lainnya. Jadi begitu sebuah perusahaan menemukan kesalahan, mereka harus memperbaikinya. Nah, perusahaan ini mencatat koreksi kesalahannya dari periode sebelumnya sebagai penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan pada periode berjalan. Koreksi semacam itu disebut penyesuaian periode sebelumnya atau prior period adjustment. Jadi jika menyajikan laporan perbandingan, perusahaan harus menyatakan kembali laporan sebelumnya yang terpengaruh memperbaiki kesalahannya. Jadi perusahaan ini tidak perlu mengulangi pengungkapan dalam laporan keuangan periode berikutnya. Lalu selanjutnya ada example atau contoh dari koreksi kesalahan atau error collection. Jadi di sini ada contoh untuk perbandingan koreksi kesalahan. Sebagai contoh, tahun 2023 pembukaan Selektro PLC menemukan kesalahan pada tahun 2022. Perusahaan ini gagal mencatat beban penyusutan sebesar 20.000 atas gedung yang baru dibangun. Jadi gedung ini itu merupakan satu-satunya aset yang dapat disusutkan yang dimiliki Selektro. Nah, di sini ada tabelnya. Ini menyajikan laporan laba rugi Selektro untuk tahun 2022 dimulai dengan pendapatan sebelum biaya penyusutan dan tanpa kesalahan. Ini laporan dari Selektro. Laporan laba rugi dari Selektro pada tahun Desember 31 2022. Nah, di sini ada tanpa kesalahan, ada saldo tanpa kesalahan dan dengan kesalahan. Jadi di sini tanpa kesalahan ada pendapatan sebelum beban penyusutan ini sama jumlahnya. Lalu di sini ada beban penyusutan yang tanpa kesalahan dan dengan kesalahannya 0. Jadi yang dimasukkan itu adalah yang sebelah kanan yang dengan kesalahan. Lalu dibenarkan dengan yang tabel tanpa kesalahan itu beban penyusutan sejumlah 20.000 karena di soal tadi 20.000. Lalu untuk hasil laba bersihnya yang benar 48.000 dan yang pencatatan yang sebelumnya yang salah senilai 60.000. Lalu menunjukkan entry yang seharusnya telah dibuat oleh Selektro untuk mencatat beban penyusutan dan pajak penghasilan. Nah, di sini yang salah itu tidak ada depreciation expense. Kalau yang dibenarkan kan bisa kita lihat perbandingannya, ada beban penyusutannya senilai 20.000, kemudian ada diakumulasikan kepada gedung karena di soal tadi gedung senilai 20.000. Lalu dampak laporan laba rugi, jadi beban penyusutan 2022 ini diremahkan sebagai 20.000 pound sterling. Beban pajak penghasilan
22.000 diremahkan sebagai 8.000 pound sterling atau dari 20.000 dikali 0,4, lalu laba bersih dilebih-lebihkan sebesar 12.000 dari 20.000 dikurangi 8.000. Dampaknya pada laporan posisi keuangan adalah akumulasi penyusutan bangunan diremahkan sebesar 20.000, lalu kewajiban pajak tanggungan dilebih-lebihkan sebesar 8.000 dari 20.000 dikali 40.000. Lalu untuk mencatat entry koreksi yang tepat pada tahun 2023 ini yaitu laba ditahan 12.000 dan kewajiban pajak tanggungan 8.000 kepada akumulasi penyusutan bangunan. Lalu untuk selanjutnya ada penyajian laporan keuangan. Jadi untuk menunjukkan cara menyajikan informasi ini, kita asumsikan bahwa Selektro ini memiliki saldo laba ditahan pada awal 1 Januari 2023 sebesar 350.000 pound sterling. Jadi perusahaan ini melaporkan laba bersih sebesar 400.000 pound sterling pada tahun 2023. Nah, ini menunjukkan laporan laba ditahan. Ini ada tabel laporan laba ditahan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Jadi laporan posisi keuangan pada 2023 ini tidak akan memiliki liabilitas pajak tanggungan terkait bangunan tersebut, dan akumulasi penyusutan bangunan kini disajikan kembali dalam jumlah yang lebih tinggi. Laporan laba rugi tidak terpengaruh. Lalu ada laporan perbandingan. Jadi jika menyiapkan laporan keuangan perbandingan, perusahaan ini harus melakukan penyesuaian untuk mengkoreksi jumlah semua akun terdampak yang dilaporkan pada laporan keuangan sama periode dilaporkan. Jadi perusahaan ini harus menyajikan kembali data ke dasar yang benar untuk setiap tahun yang disajikan. Perusahaan ini harus menunjukkan penyesuaian kejar-kejaran sebagai penyesuaian periode sebelumnya terhadap laba ditahan untuk periode paling awal yang dilaporkan. Jadi persyaratan ini itu pada dasarnya sama dengan persyaratan pelaporan perubahan kebijakan akuntansi. Lalu melaporkan kesalahan laporan keuangan komparatif. Jadi dalam laporan posisi keuangan atau statement of financial position, jadi akumulasi penyusutan bangunan ini mengalami kenaikan sebesar 20.000 dan kewajiban pajak tanggungan penurunan sebesar 8.000. Lalu saldo akhir laba ditahan ini mengalami penurunan sebesar 12.000. Lalu dalam laporan laba rugi, beban penyusutan ini mengalami kenaikan 20.000. Beban penyusutan kepada bangunan, lalu beban pajak penghasilan mengalami penurunan 8.000 dan laba bersih mengalami penurunan sebesar 12.000. Jadi dalam laporan laba ditahan saldo akhir karena laba bersih yang lebih rendah untuk periode tersebut adalah 12.000 pound sterling. Ini penurunan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bab analisis error. Jadi perusahaan itu harus menganalisis suatu error yang terjadi di laporan keuangan dari suatu perusahaan. Nah, di sini perusahaan itu harus menjawab dari 3 pertanyaan. Yang pertama itu tipe error apa yang telah terjadi, kemudian jurnal apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki dari error tersebut. Kemudian setelah error dibenarkan, haruskah laporan keuangan itu dilaporkan kembali atau dibenarkan. Nah, kemudian itu ada di kesalahan pelaporan atau error itu ada 3 jenis, yaitu laporan posisi keuangan. Jadi kesalahan di laporan posisi keuangan yaitu bisa terjadi dengan masalah di akun aset, kemudian liabilitas dan ekuitas. Jadi di akun-akun itu aja. Kalau di laporan laba rugi itu terjadi kesalahan di akun beban dan juga akun penjualan. Nah, di laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi jika terjadi kesalahan itu sebaiknya perlu ditampilkan ulang di laporan keuangan tahun depan untuk dikomparasikan, jadi untuk dibandingkan. Kemudian yang ketiga ada laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi. Nah, di sini itu kesalahan di seluruh laporan posisi keuangan dan juga laba rugi. Nah, kesalahannya itu ada 2 jenis, yaitu counterbalancing error dan juga non counterbalancing error. Nah, jika di counterbalancing error itu
di tahun selanjutnya itu bisa saja error tersebut terselesaikan karena ada adjustment. Jadi di adjust sehingga akun tersebut akan sesuai. Namun ada non counterbalancing error. Nah, di non counterbalancing error itu perusahaan harus mengadjust atau membenarkan akun tersebut. Nah, di sini ada dua jenis, yaitu ada dua keadaan, yaitu jika perusahaan mengalami pencatatannya sudah ditutup atau sudah close entries, jadi akun beban itu sudah nggak ada, dan juga masih belum close entries, jadi masih ada akun beban. Jika masih ada akun beban, maka akun kontra dari pengurangnya itu menggunakan beban. Namun jika ada kondisinya sudah ditutup atau jurnalnya sudah tertutup, maka akun kontranya itu kita akan mengurangi di return earning atau laba ditahan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya dari penjelasan kelompok kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.